warga YouTube, ketemu lagi bersama saya Ina Penu. Dan tentunya kita berada di channel YouTube NTT Bisa Maju. Nah, hari ini saya bakalan wawancara bersama Ketua Tim Pemenangan Paket Sehati, yaitu Bapak Sipri Tenu. Seperti apa kelanjutannya? Ikutin saya. Warga YouTube, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sipri Tenu. Jadi beliau ini selain menjabat sebagai Ketua Wakil DPRD Belu, beliau juga sebagai Ketua Tim Pemenangan Paket Sehati. Kita langsung saja dengan topik pembahasan kita pada siang hari ini. Bapak sedikit bisa bercerita terkait dengan pilkada yang sudah berlangsung di tanggal 9 Desember 2020 kemarin. Nah, bagaimana perbandingan dari hari sebelum pemilihan dan hari sesudah pemilihan? Ini pertanyaan yang baik ya, hari sebelum pemilihan dan sesudah pemilihan. Saya tadi sudah sampaikan selaku Ketua Tim Pemenangan, tentunya hari-hari sebelum pemilihan kita selalu berkonsentrasi memasang strategi bagaimana tim kita bisa terjun ke lapangan dan tim kita bisa berkuat basis untuk memenangkan pertarungan dalam pemilu kada 2020 ini. Dan hari-hari itu tentunya banyak tantangan, banyak hambatan, banyak permasalahan yang perlu kita selesaikan baik di lapangan maupun bersama tim. Karena target kita adalah bagaimana kita harus memenangkan pertarungan itu. Sementara setelah pemilu kada 2020, bahwa hasil yang kami peroleh sangat memuaskan walaupun dengan kemenangan yang tipis 247 suara, namun itu melegakan kami. Tentunya setelah pemilihan ini kami bagaimana saling berevaluasi, memberikan keterangan, menyampaikan pendapat berkaitan dengan hasil yang kita peroleh dan juga tantangan yang berada di hadapan kami sekarang, yaitu menghadapi tuntutan yang dilakukan oleh pihak lawan, dalam hal ini paket sahabat ke Mahkamah Konstitusi. Ini yang sementara kita persiapkan. Tetapi kelegaan itu sudah ada. Sudah ada untuk ya. Sekarang ya. Baik. Mungkin Bapak sedikit bisa mengutarakan bagaimana kondisi hari ini. Apakah lebih santai sesudah kondisi dari hari-hari yang menegangkan? Oh, kondisi hari ini sangat santai. Lebih santai. Ya, lebih santai dibanding waktu-waktu H-2, H-3 sampai H-1 itu sangat-sangat menegangkan. Karena pertarungan ini sangat seru, head to head, di mana pasangan yang satu incumbent, yang pasangan kami ini melawan incumbent dengan kondisi beliau kami datangkan dari Bogor, dan bagaimana kami memperkuat posisi tawar dia di depan masyarakat Kabupaten Belu dalam hal ini konstituen pemilih Paket Sehati. Luar biasa sekali. Berarti memang setelah hasil dari rapat pleno yang dilaksanakan bisa sedikit memberikan kelegaan kepada semua tim. Ya, hasil pleno saya kira sudah cukup memuaskan karena data yang dipegang oleh KPU, data C1 yang ada dan C1 yang kami pegang hampir tidak ada perbedaan satu angka pun. Berarti ini termasuk dari kerja keras semua tim dan juga saksi-saksi yang ada di lapangan ya pastinya ya. Baik. Bapak Sipri, saat ini tim sebelah ya menggugat KPU. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Sipri sendiri? Ya, tanggapan saya sebagai ketua tim maupun secara pribadi, paket sahabat melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu merupakan hak konstitusinya.
hak yang dijamin dalam undang-undang. Saya kira kita menghormati, namun perlu kita catat dalam pribadi kita, baik oleh paket sehati maupun paket sahabat yang melakukan gugatan, adalah hal kebenaran. Menyongsong hari Natal, kita harus mengakui kebenaran. Kalau kalah, katakan kalah. Menang, katakan menang. Sehingga tidak lagi kita berdalil dengan hal-hal di luar kewajaran yang sesungguhnya kita tahu bahwa tidak perlu lagi kita berdalil seperti itu, apalagi incumbent ini kan punya kuasa dan lain sebagainya. Berarti di saat momen Natal seperti ini, marilah kita berdamai, bergandengan tangan untuk sama-sama membangun raih BLU yang lebih baik lagi. Ya, betul. Nah, selanjutnya nih Pak ya, hingga saat ini ya kita belum tahu apa keputusan dari MK. Nah, adakah langkah susulan yang disiapkan tim Sehati untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi? Jadi baik, kita melihat persoalan ini bahwa gugatan yang diajukan itu adalah gugatan dari paket sahabat kepada KPU dan juga terkait dalamnya Bawaslu. Sementara kami adalah pihak terkait. Tentunya kami akan mempersiapkan materi-materi yang terkait di dalam unsur-unsur persoalan atau gugatan yang mereka ajukan. Kami pun akan menyiapkan data dan dokumen-dokumen kami untuk membackup atau mendukung KPU, karena kami sebagai pihak terkait. Saya kira demikian. Baik. Nah, banyak masyarakat ya yang tentu menaruh harapan sepenuhnya, harapan besar terhadap paslon yang Bapak perjuangkan selama ini dalam Pilkada BLU 2020 ini. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten BLU? Yang pasti masyarakat Kabupaten BLU sudah menggunakan hak konstitusinya, hak demokrasinya, sudah memilih, dan perhitungan KPU memenangkan paket Sehati. Banyak visi misi yang sudah disampaikan, janji-janji politik yang sudah disampaikan. Kami mengimbau kepada masyarakat bahwa apa yang sudah disampaikan dalam visi dan misi tentunya akan dieksekusi dalam program kegiatan tahunan yang akan dijalankan oleh paket terpilih kami, Dr. Agus Tolin dan Alois Salseren. Dan saya yakin secara pribadi maupun secara jabatan saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten BLU, program kesehatan gratis, saya yakin tahun pertama kita langsung bisa eksekusi. Karena program ini yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Masyarakat menginginkan perubahan. Tagline daripada paket Sehati adalah menuju perubahan. Perubahan ini benar-benar harus dirasakan oleh masyarakat dengan program, visi, dan misi yang sudah ditawarkan kepada masyarakat oleh paket Sehati. Baik. Nah, Bapak Sipri sangat mengenal dekat Bapak Dr. Agus Taoli dan juga Bapak Aloysius ini. Bisa menceritakan seperti apa sih sosok kedua pemimpin kita yang akan memimpin raih BLU ini? Baik, kedua sosok ini saya sangat kenal dekat sekali dan sangat tahu persis karakter dan kemampuan mereka berdua. Khusus untuk Bapak Dr. Agus Tolin yang secara hasil perhitungan kemarin memenangkan pertarungan. Beliau kalau dilantik menjadi bupati, saya yakin kemampuan dan kelebihan yang beliau peroleh, beliau akan membaktikan diri kepada masyarakat Kabupaten BLU. Terlebih yang sering beliau sampaikan bahwa kalau saya terpilih, saya bukan hanya jadi bupati, tapi saya juga akan menjadi dokter bagi masyarakat Kabupaten BLU. Ada hari-hari tertentu saya akan membaktikan diri saya sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten BLU di rumah sakit umum. Itu komitmen beliau yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Dan begitu juga karakter seorang wakil bupati Pak Alois Salseren. Dia seorang birokrat tulen yang terakhir menduduki jabatan sebagai staf ahli Bupati BLU dengan kemampuan dan ketegasan
mereka berdua ini sama-sama punya prinsip dan punya ketegasan di dalam mengeksekusi keputusan. Jadi tidak lagi seperti dulu kita duduk mau mengeksekusi keputusan, kita harus mendengar bisikan dari kiri, bisikan dari kanan, yang bisikan itu sesungguhnya menjatuhkan atau memasukkan kita dalam lubang yang salah. Tapi mereka berdua ini, walaupun kita membisikkan apa saja kepentingan kepada mereka berdua, mereka yang kemampuan mereka akan menimbang sebaik mungkin, baru mereka mengeksekusi. Jadi kelebihan dan kemampuan mereka berdua ini sangat-sangat luar biasa. Dan kita berharap ketika dilantik mereka bisa segera mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Belu. Baik, dengan dari program yang diandalkan oleh kedua pemimpin kita yang nanti akan memimpin Kabupaten Belu ini, semoga bisa diterapkan ya. Dan yang tentunya kesejahteraan dan kesehatan masyarakat itu yang lebih diutamakan. Baik. Nah, di akhir dari wawancara kita ini, apa yang ingin Bapak Sipri sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu, tim pemenang ya paket sahabat, dan juga termasuk tim pemenang paket Sahati, dan kedua paslon yang maju dalam pilkada tahun ini di tahun 2020? Baik, ada dua. Saya mengimbau kepada tim pemenang masing-masing paket, baik paket Sehati maupun paket sahabat. Memasuki hari raya Natal ini, mari kita saling memaafkan. Apapun perbedaan yang kemarin kita lakukan dalam memenangkan paket, dalam memperjuangkan paket kita masing-masing, saya kira itu bagian dari demokrasi. Jadi saling kita memaafkan, kita bisa mengendalikan diri kita, baik kepada tim maupun masyarakat pendukung, untuk bisa tenang menyongsong hari raya Natal dengan penuh damai dan sukacita. Kepada masyarakat Kabupaten Belu, bahwa pilkada telah selesai, perbedaan itu sudah usai. Mari kita bergandeng tangan, kita menyongsong pemimpin baru. Mari kita bersabar, kita tunggu pengabdian daripada pemimpin baru untuk membangun rakyat ini tercinta lebih baik dari hari ini. Baik, untuk itu terima kasih Pak sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dari tim channel YouTube NTT Bisa Maju untuk bisa berbincang-bincang dengan Bapak Sipri. Semoga Bapak Sipri sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Nah, warga YouTube, terus ikuti channel kami dengan cara like, subscribe, dan kamu bisa memberikan komen-komen yang positif sehingga channel YouTube NTT Bisa Maju ini semakin berkembang. Dan jangan lupa di-share ya ke Facebook dan juga ke grup-grup kalian. See you, sampai jumpa di konten berikutnya.